Bibi Fan, Xiu benar-benar tahu keberadaan binatang iblis kelas 8. Saya nggak punya niat untuk menipu Senior Li. Tolong tenanglah. Kamu? Nyonya Fan mengerutkan kening dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika Han Li memotongnya dengan ekspresi serius. Tunggu, aku ingin mendengar apa yang dia katakan. Aku akan menentukan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mata Yun Tianxiao dengan dingin berkilau. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia tersenyum berkata, "Karena keponakan bela diri Wen tahu sesuatu, biarkan rekan Taois Li bertanya." Dengan jeda sesaat, Nyonya Fan dengan enggan setuju. "Baik." Tanpa basa-basi lagi, Hani mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Sikap santai Hani menyebabkan sedikit iritasi muncul di wajah Yun Tianxiao, tapi dengan cepat disembunyikan. Pada saat itu, Hani menatap Wen Xiu dan bertanya, "Kamu bilang kamu tahu tentang sarang binatang iblis kelas 8. Suara Hani sangat tenang. Itu menimbulkan sedikit keraguan pada Wen Xiu yang hanya berjarak sehelai rambut. Tapi dia segera memikirkan sesuatu yang menakutkan dan menjadi tegas. Dia mengangguk dan memberikan kesan yang tulus. Ketika saya pertama kali tiba di Laut Bintang Luar, saya secara nggak sengaja memperoleh peta laut yang merinci area tertentu. Saya awalnya percaya itu sebagai lokasi harta karun dan diam-diam menyelinap pergi untuk melihatnya. Saya akhirnya menemukan binatang iblis pemecah angin muda. Untungnya binatang itu hanya di kelas 3 dan gak dapat menemukan saya. Jadi saya segera meninggalkan lokasi karena takut. Senior harus tahu bahwa binatang iblis pemecah angin hanya melahirkan setelah mereka mencapai kelas 8. Dan mereka nggak akan meninggalkan keturunan mereka sampai mereka mencapai sekitar kelas 5. Dengan demikian, sudah pasti ada binatang iblis kelas 8 yang mengintai di dekatnya. Jika senior bersedia menyetujui persyaratan saya bersedia untuk memberitahu tempat itu. Ekspresi Hani berubah dan dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Binatang iblis pemecah angin yang udah dewasa adalah binatang iblis kelas 8 asli. Jika wanita ini mengatakan yang sebenarnya, sarangnya pasti memiliki rumput kemasetan yang dia butuhkan. Hani menatap wanita itu lama sebelum menghela nafas panjang. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, apa yang diinginkan rekan Taois untuk informasi tentang sarang binatang iblis? Wen Xiu tersipu sesaat sebelum tanpa ragu berkata, "Aku berharap senior membawa wanita muda ini pergi dari sini dan menjadikannya sebagai selirmu." "Apa?" Hani berhenti sejenak dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Omong kosong apa yang kamu katakan?" Ketika Nyonya Fan mendengarnya, dia nggak bisa tetap duduk karena kejutan merah muncul di wajahnya. Para kultivator lainnya juga tampak terkejut. Tetapi segera setelah itu, sebagian besar kultivator mengungkapkan ekspresi terhibur. Beberapa dari mereka bahkan bercanda dan nggak bisa menahan tawa. Ketika Yun Tianxiao mendengar itu, ekspresinya menjadi cemberut dan kulitnya menjadi pucat. Dia menepukkan telapak tangannya ke meja dan menatap tangannya. Dengan suara dingin, dia tanpa ekspresi berkata, "Saya tidak mendengar dengan jelas apa yang Anda inginkan dari rekan Taois Li. Biarkan aku mendengarnya lagi." Tubuh Wen Xiu bergetar beberapa kali saat berada dalam pelukan Han Li dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tetapi ketika matanya yang cerah jatuh ke ekspresi tenang Han Li, dia mendapatkan kembali sedikit keberanian dan dia berteriak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Aku ingin Senior Li mengambilku sebagai selirnya dan membawaku pergi dari sekte suara indah." Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan gak lagi berani melihat ke atas. Tangan Yun Tianxiao langsung diselimuti api abu-abu setinggi setengah kaki. Nyala api itu liar dan liar. Cahaya abu-abu aneh menyinari wajahnya, membuat pemandangan yang menakutkan. "Api beronggayin tulang." Seseorang mengucapkan itu. Tiba-tiba, tawa dan senyum di ruangan itu menghilang, semua diganti dengan ekspresi serius. Rekan Taois Li, tampaknya pikiran gadis itu menjadi kacau. Saya harap rekan Taois nggak menanggapi omong kosongnya. Saya akan batasi kekuatan sihir Wen Xiu dan tempatkan dia di pengasingan selama setengah bulan. Yun Tianxiao dengan dingin berkata tanpa emosi sedikit pun. Tepat saat perintah itu diucapkan, dua kultivator pembangunan fondasi tahap akhir berjubah biru masuk dan langsung menuju Han Li.
Dengan kulit pucat, Wen Xiu menatap mata Han Li dengan ekspresi memohon dan tatapan lembut yang menyayat hati. Han Li nggak bisa menahan diri untuk nggak mengerutkan kening. Tunggu. Tanpa menunggu Yun Tianxiao berbicara, Nyonya Van dengan gelisah berkata, apakah rekan Taoist Li berencana menerima wanita itu? Tanpa ragu-ragu, Han Li dengan acuh tak acuh berkata, mungkin. Namun saya lebih ingin mengetahui informasi tentang binatang iblis itu. Saya harap Saudara Yun dan Nyonya bisa bersabar. Bagaimana kalau Anda mendengar tanggapan saya dulu? Ketika Yun Tianxiao mendengar itu, ekspresinya berfluktuasi saat dia bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memadamkan api. Saat Yun Tianxiao menatap Han Li tanpa emosi, dia berkata, pelayan, mundur. Saya akan mendengarkan apa yang dia katakan. Dia memutuskan untuk memberikan wajah pada Han Li, karena dia adalah sesama kultivator formasi inti. Bagaimanapun, akan ada segera acara besar, di mana dia akan membutuhkan kekuatan dari semua kultivator formasi inti yang hadir. Karena itu, dia nggak mau dengan santai menyinggung siapapun. Rekan Taoist Wen mengambil inisiatif untuk rela menjadi selir saya. Tapi saya nggak peduli tentang itu sedikit pun. Namun saya cukup bertekad untuk mendapatkan informasinya tentang binatang iblis itu. Bukankah lebih baik jika saya menukar bahan-bahan ini untuk kebebasan wanita ini? Bagaimana menurutmu Saudara Yun? Han Li mendorong tumpukan bahan berharga ke arah Yun Tianxiao dan tanpa berkedip menatapnya dengan senyum misterius. Kamu akan menggunakan ini untuk menukarnya. Yun Tianxiao berbicara dengan nada sedingin es. Tetapi matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tumpukan di depannya berisi bahan-bahan berharga dari binatang iblis kelas 6 dan 7. Setidaknya bernilai beberapa puluh ribu batu roh, dan dia lebih dari bersedia menerimanya dengan imbalan seorang kultivator pembangunan fondasi. Bahkan jika wanita itu adalah kecantikan yang mempesona. Mungkinkah informasi tentang binatang iblis kelas 8 begitu penting baginya? Haruskah dia menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan situasi, atau haruskah dia menggunakan kekuatan untuk lebih menekannya? Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, Yun Tianxiao dengan cepat sampai pada kesimpulan dan ekspresinya santai. Saat dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, Nona Van menyandarkan tubuhnya yang menggoda padanya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Dalam sekejap, ekspresi Yun Tianxiao berubah untuk mengungkapkan keraguan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, rekan Taoist Li, saya nggak akan membiarkan Anda membawa gadis itu pergi. Nggak peduli berapa banyak Anda membayar. Jika tidak, itu akan menjadi tanda bahwa kultivator wanita sekte dengan mudah dibawa pergi oleh siapa saja yang menyukai mereka. Itu akan sangat menodai reputasi kami Sekte Suara Indah. Kata-kata itu mengejutkan para kultivator lainnya dan menyebabkan mereka saling memandang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tumpukan bahan berharga jauh lebih berharga daripada wanita pembangunan fondasi, nggak peduli betapa cantiknya dia. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang salah dengan penolakan Yun Tianxiao. Dengan keengganan Han Li untuk melepaskan wanita itu, mereka merasa percakapan berikutnya akan terbukti cukup menghibur. Sekte Suara Indah. Han Li mengerutkan bibirnya dan ekspresi aneh melintas di matanya. Rekan Taoist Li nggak tahu bahwa ruang rahasia ini dibuka oleh sekte. Saya kebetulan adalah tetua dari Sekte Suara Indah. Saya membantu ketua Sekte Van dalam mengelolanya, kata Yun Tianxiao dengan dingin. Wajahnya samar-samar ditutupi lapisan ki abu-abu yang aneh. Tampilan Yun Tianxiao hanyalah upaya kecil untuk mengintimidasi. Tetapi pada saat itu, Han Li tiba-tiba mencibir dan berkata, baik. Sama seperti Yun Tianxiao, Han Li mengangkat tangannya memanggil cahaya putih yang tiba-tiba melintas di hadapannya. Yun Tianxiao dengan sangat terkejut dan tanpa sadar mengedarkan seni kultivasinya, menyelimuti tubuhnya dalam api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, cahaya putih dengan kejam menghantam api. Itu mengalami serangkaian kabur dan tiba-tiba mengungkapkan pedang sepanjang 12 inci yang semuanya terbakar. Yun Tianxiao dilanda teror dan buru-buru melepaskan harta sihirnya. Namun, api nggak mampu memblokir 12 pedang terbang, bahkan untuk sesaat. Api memudar saat selusin lubang berdarah muncul di tubuh Yun Tianxiao.
Pada saat Yun Tianxiao melepaskan garpu rumput abu-abu kecilnya, dia sudah jatuh ke tanah dengan teriakan yang menyedihkan. Ketika kultivator lain melihat itu, mereka menjadi tercengang, dan mulut mereka menganga terbuka. Mereka nggak dapat mengingat diri mereka sendiri untuk beberapa waktu. Han Li acuh tak acuh melambaikan tangannya, dan 12 pedang kecil berkumpul kembali menjadi satu. Itu kemudian menghilang ke lengan bajunya dengan kilatan cahaya putih. Han Li menurunkan tangannya dan memasang ekspresi tenang berkata, "Sekarang mari kita mengobrol." Setelah dipukul beberapa saat yang lalu tanpa perlawanan sedikit pun, Yun Tianxiao telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Setelah beberapa saat, Yun Tianxiao berhasil berdiri dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Dia melirik Han Li dengan tatapan penuh ketakutan. Dengan wajah pucat, Yun Tianxiao berkata, "Ya, karena aku nggak bisa menghentikanmu. Jangan ragu untuk membawa Wen Xiu pergi. Namun, kita singkirkan hal-hal yang nggak menyenangkan terlebih dahulu." Dia sudah menarik perhatian seorang senior dan sedang dipersiapkan sebagai wadah kultivasi. Setelah Anda membawanya pergi, jangan takut dengan bencana apapun yang Anda tarik. Segera setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat dan menamparnya ke tubuhnya. Dengan kilatan cahaya hijau, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Kapal kultivasi, Han Li tiba-tiba menyadari mengapa Wen Xiu ingin pergi. Namun, ekspresi Han Li tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan ekspresi yang gak berubah, "Ada orang lain yang menyukainya. Tidak ada masalah. Aku akan membawanya. Padahal akan lebih baik jika rekan Taois nggak mengancamku. Kalau tidak, darah akan tertumpah jika suasana hatiku memburuk." Dia kemudian dengan santai menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Ancaman Han Li nggak sepenuhnya masuk akal. Han Li jelas akan membunuh banyak dari mereka. Namun dia nggak sepenuhnya percaya untuk bisa membunuh mereka semua. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan kata-katanya yang berat untuk mengintimidasi mereka yang hadir. Jika serangan sebelumnya telah membuat yang lain bingung, maka nada suaranya saat ini telah menimbulkan kecurigaan bahwa Han Li adalah seorang kultivator jiwa baru lahir. Para kultivator yang hadir menjadi cemas, dan mereka dengan cepat menundukkan kepala. Gak ada yang berani menatap tatapan Han Li. Yun Tianxiao secara alami juga memikirkan kemungkinan ini. Dia tampaknya seorang kultivator formasi inti awal, tetapi hampir mengambil nyawanya dengan satu serangan. Selain itu, dia ingin menemukan sarang binatang iblis kelas 8. Ketika dia menyadari itu, dia tiba-tiba mulai mengutuk dalam hati tanpa akhir. Wen Xiu yang masih dalam pelukan Han Li tiba-tiba melebarkan matanya yang indah dan tubuhnya tersentak lurus. Dia lebih baik mati daripada menjadi wadah kultivasi orang lain. Akibatnya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya di tampilan sebelumnya. Namun dia sama sekali nggak menyangka kultivator bermargali ini memiliki kultivasi yang menakutkan. Dia mampu menekan semua kultivator yang hadir sendirian dan dalam satu gerakan menakutkan. Dia melukai Yun Tianxiao dengan parah dan meninggalkan Nyonya Van dengan wajah ketakutan. Ini semua kejutan yang menyenangkan, rasanya seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Han Li melirik tingkah laku orang lain yang berhati-hati dan lemah lembut dan dengan dingin tersenyum. Dia kemudian mengangkat tangannya dan memanggil pelat tembaga kultivator berkulit gelap itu ke tangannya. Han Li mulai memeriksanya tanpa jejak kesopanan. Ekspresi kultivator berkulit gelap sedikit berubah. Namun mulutnya bergetar beberapa kali hanya untuk tetap diam. Dia nggak berani mengatakan apa-apa. Han Li meletakkan pelat tembaga dan dengan acuh tak acuh berbicara kepada pemiliknya. "Saya ingin barang ini. Berapa banyak batu roh untuk ini?" Kultivator berkulit gelap itu sedikit terkejut dan secara naluriah menjawab, 7, tidak, 5.000 batu roh. Han Li kemudian mengeluarkan inti iblis kelas 5 dan segera menjatuhkannya di depan orang itu. "Aku akan menggunakan inti iblis untuk menukarnya." Han Li kemudian menoleh ke Nyonya Van dan berkata, "Selain itu jangan katakan bahwa aku merampokmu karena wanita ini. Bahan-bahan di atas meja dapat dianggap sebagai pembayaran untuknya." Han Li menepuk bahu Wen Xiu dan melepaskannya. Dia kemudian berdiri dan dengan santai berjalan menuju pintu keluar. Wen Xiu akhirnya bangun beberapa saat kemudian dan bergegas mengejarnya dengan cara yang agak bingung. Ekspresi Nyonya Van bergerak dan dia tiba-tiba berteriak, "Li senior, tolong pelan-pelan."
Hani menghentikan langkahnya dan dia berbalik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Hani merasa cukup menarik bahwa wanita itu cukup berani untuk memanggilnya. Wen Xiu menjadi gugup karena hal ini dan tanpa sadar mendekat ke Hanli. Hani menyipitkan matanya dan dengan acuh tak acuh bertanya, "Ada apa? Apakah senior ingin kembali ke Laut Bintang Dalam? Sekte Suara Indah kami akan memiliki cara untuk mengembalikan semua orang ke Laut Bintang Dalam waktu dekat." Nyonya Van tersenyum manis, berbicara dengan nada hormat yang jelas. Karena sangat mungkin dia berbicara dengan seorang kultivator jiwa baru lahir, dia nggak berani lalai. Hanli mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu dengan itu?" Dia nggak tertarik mendengar kata-kata yang sulit dipahami. Melihat Hanli masih sabar, dia nggak berani berpura-pura dan buru-buru berkata, "Sekte Suara Indah kami saat ini sedang mempersiapkan formasi transportasi untuk kembali ke Laut Bintang Dalam. Kami saat ini kekurangan beberapa bahan penting. Karena formasi nggak dapat diselesaikan tanpa mereka, kami menyelenggarakan pertemuan perdagangan ini dengan harapan mendapatkan bantuan semua orang. Selama Anda membantu dalam pembuatan formasi transportasi, Sekte Suara Indah kami akan mengirim Anda kembali ke Laut Bintang Dalam secara gratis." Kata-kata Nyonya Van menyebabkan kultivator formasi inti lainnya menjadi gelisah. Mayoritas dari mereka mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Laut Bintang Luar telah menjadi dominasi binatang iblis. Mereka nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Karena itu, mereka secara alami berpikir untuk kembali. Namun nggak ada formasi transportasi dan akan membutuhkan lebih dari 600 tahun untuk kembali dengan kecepatan penerbangan mereka. Belum lagi banyak bahaya yang akan mereka hadapi di sepanjang jalan. Mereka tetap di sini hanya karena ketidakmampuan untuk pergi. Ekspresi wanita tua berambut putih itu bergerak dan dia dengan dingin bertanya, "Bahkan dengan formasi transportasi, bukankah kita membutuhkan jimat perpindahan? Jangan beritahu kami bahwa Sekte Suara Indah telah memahami cara memperbaikinya. Senior, tolong jangan khawatir. Meskipun Sekte Suara Indah kami nggak dapat memperbaiki jimat ini, kami memperoleh beberapa dari mereka sebelum Bistoren. Kami saat ini memiliki lebih dari cukup untuk mengirim semua orang kembali ke Laut Bintang tersebar. Material terpenting untuk formasi adalah batu hantu. Itu benar-benar langka. Meskipun kami telah menemukan deposit batu ini selama pencarian kami selama beberapa tahun terakhir ini, itu berada di dekat area peristirahatan sekelompok binatang iblis tingkat tinggi. Mayoritas dari mereka berada di kelas 5 dan 6, dan jumlahnya sangat banyak. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sejumlah kecil kultivator. Selain itu, jika salah satu dari mereka dibiarkan melarikan diri, mereka akan memperingatkan binatang iblis tingkat tinggi yang mengakibatkan bencana. Jadi, sekte kami membutuhkan kekuatan semua orang." Nyonya Van berbicara dengan ekspresi lurus. Setelah mendengar itu, yang lain memasang ekspresi termenung. Membasmi sekelompok binatang iblis dengan bersih bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah disetujui. Mereka harus hati-hati memikirkannya. Kultivator berkulit gelap bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum perlahan bertanya, "Mengapa Anda nggak meminta bantuan seorang kultivator jiwa baru lahir? Alih-alih kultivator formasi inti, kepastian keberhasilan akan lebih tinggi." Apakah Anda rekan Taois berpikir bahwa saya nggak mencoba? Namun, sebagian besar senior yang terhormat itu telah benar-benar menghilang setelah Bistoren. Saya hanya bisa menghubungi senior Swiftbrand. Dengan orang itu bergabung dengan kami akan mampu menghadapi binatang iblis kelas 7. Dia adalah orang yang meminta Siyu sebagai wadah kultivasinya. Nyonya Van tersenyum pahit dan melirik ke arah Hanli. Ketika kultivator lain mendengar itu, mereka saling memandang dengan cemas. Ketika Hanli mendengar itu, dia menggosok dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia kemudian segera berkata, "Saya tidak tertarik dengan hal itu. Hadapilah sendiri." Dengan mengatakan itu, dia mengabaikan mereka dan pergi. Wen Xiu nggak berani ketinggalan dan dengan cepat mengikutinya. Nggak ada yang berani memblokir Hanli. Mereka hanya bisa menatapnya saat dia pergi. Nyonya Van memasang ekspresi kekecewaan yang nggak bisa disembunyikan. Adapun Yun Tianxiao, dia akhirnya mulai berbicara sekali lagi. "Karena rekan Taois Li nggak mau membantu kami,
Kami juga nggak akan memaksa kalian. Kami sekarang akan memperkenalkan beberapa informasi tentang binatang iblis di dekat batu hantu. Silakan ambil keputusan sendiri setelah detailnya dijelaskan. Seolah-olah dia nggak terluka parah, Yun Tianxiao mulai berbicara tanpa henti. Senior, apakah Anda benar-benar nggak ingin kembali ke Laut Bintang Dalam? Wen Xiu bergumam dari belakang Han Li. Tanpa menoleh, Han Li dengan santai menjawab. Kenapa? Apakah kamu ingin kembali? Saya juga nggak mau, hanya saja. Suara Wen Xiu menjadi lembut sampai dia berhenti berbicara. Pada saat itu, Han Li telah membawanya melewati dinding batu. Karena tujuannya telah tercapai, Han Li secara alami nggak mau tinggal lebih lama di tempat itu. Han Li membawa Wen Xiu keluar kota rahasia yang membuat penjaga gerbang tercengang. Dia kemudian membungkus wanita itu dengan cahayanya dan terbang ke langit. Wen Xiu terdiam saat mereka terbang dan gak bertanya apapun tentang tujuan mereka. Sepertinya dia menyerahkan semuanya sepenuhnya pada Han Li. Han Li juga gak berpikir untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan terus terbang dalam kesunyian yang tertahan. 2 hari kemudian, Han Li akhirnya menemukan pulau terpencil dengan sedikit ki spiritual dan turun. Pulau itu memiliki beberapa gunung yang menjulang di atas 300 meter dan rimbun dengan hutan yang menghijau dan dipenuhi dengan pohon. Han Li mengitari pegunungan sebelum turun ke salah satunya dengan Wen Xiu di belakangnya. Di bawah tatapan heran wanita itu, Han Li melepaskan pedang terbangnya dan membuat sebuah gua kecil di gunung setelah beberapa jam. Meskipun tempat tinggal gua kurang dari setengah ukuran tempat tinggal guanya di pulau berkabut dan jauh lebih kasar, itu masih memiliki kamar tidur dan ruang pengasingan, bersama dengan ruang penyempurnaan alat, taman obat, dan sebagainya. Han Li tampak cukup puas dan meletakkan beberapa mantra formasi di sekitarnya sebelum membawa Wen Xiu ke dalam. Han Li membawa Wen Xiu ke kamar tidur dan duduk di kursi batu yang diukir dengan tergesa-gesa. Setelah memeriksa wanita itu, dia dengan santai berkata, "Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Saya akan memberitahu Anda mantra untuk formasi mantra. Tempat ini cukup terpencil. Jika Anda rajin berkultivasi, ada kemungkinan Anda akan memasuki formasi inti." Terima kasih banyak, Senior Li. Wen Xiu tersipu di bawah tatapan Han Li, tampak benar-benar bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Han Li tersenyum. "Li Senior." Wen Xiu buru-buru menundukkan kepalanya yang cantik dan dengan ragu berkata, "Maaf, haruskah saya memanggil Anda?" Karena baru aja menjadi selirnya, dia nggak tahu bagaimana dia harus memanggilnya. Han Li menggosok hidungnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bisa memanggilku Tuan Li." Han Li belum mengungkapkan penampilan aslinya. Dia masih mengambil bentuk pria parubaya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Wen Xiu dengan patuh menjawab, "Ya Tuan Li." Han Li mengangguk puas dan memikirkan apa yang harus dia katakan. Dia kemudian dengan lembut bertanya, "Kapan rekan Taoist Wen tiba di Laut Bintang yang tersebar? Dan bagaimana Nyonya Fan menjadi pemimpin Sekte Suara Indah?" Menurut pengetahuan saya, peri ungu seharusnya menjadi pemimpin sekte. Tuan Li tampaknya cukup mengetahui masa lalu sekte tersebut. Wen Xiu cukup kagum bahwa Han Li telah mengajukan pertanyaan tentang Sekte Suara Indah, alih-alih buru-buru bertanya tentang sarang binatang iblis. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia membuka bibir almondnya dan menjelaskan, Sekte Suara Indah sepenuhnya dikelola oleh Master Sekte Muda sebelum kami berteleportasi ke Laut Bintang Luar. Tapi saat dia keluar dari Balai Surgawi, perubahan mengejutkan terjadi ketika kami kembali ke Sekte. Utusan kiri menghilang tanpa jejak, dan semua kekuatan di Sekte jatuh ke tangan orang luar dan utusan kanan Nyonya Fan. Saya kemudian menemukan bahwa kultivator itu adalah kultivator Jalan Iblis, dan bahwa Sekte Suara Indah telah menjadi pengikut Jalan Iblis. Untuk menetapkan dirinya sebagai Master Sekte, Nyonya Fan segera mengumpulkan sejumlah besar murid dan mengirim kami melalui formasi transportasi kota bintang surgawi. Dari dulu, sekte kami telah menangani kota rahasia. Murid perempuan yang gak setia telah menghilang secara misterius selama beberapa tahun terakhir. Dan yang telah diberikan sebagai wadah kultivasi gak pernah terlihat lagi. Kalau bukan karena Tuan Li menyelamatkan hidup saya lebih awal,
Saya khawatir saya akan menjadi wadah kultivasi. Wen Xiu berkata dengan samar. Ekspresi Han Li bergerak, menyembunyikan niatnya. Dia bertanya, apa yang dilakukan pengikut Master Sekte Anda di Laut Bintang Luar? Gak mungkin dia hanya mengelola kota rahasia. Saya nggak terlalu yakin tentang itu. Namun, Nyonya Van dan kultivator Jalan Iblis bermargayung mengumpulkan segala macam informasi dengan bantuan kota rahasia. Seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Wen Xiu berbicara dengan ketidakpastian dan ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Ketika Han Li mendengar itu, dia berhenti bertanya dan mulai memikirkan apa yang dia katakan. Tampaknya perebutan kekuasaan dengan kekerasan telah terjadi saat dia dan Peri Ungu terjebak di Balai Surgawi. Dengan perebutan kekuasaan yang berhasil, Nyonya Van segera membawa sejumlah besar murid ke pulau kedalaman yang menakjubkan. Setelah itu, koalisi Starfall telah meluncurkan serangan ke kota bintang surgawi. Tampaknya, terlepas dari bagaimana Jalan Iblis mengambil alih Sekte Suara Indah, jelas bahwa pengaruh koalisi Starfall sangat besar. Kalau tidak, mereka nggak akan bisa mengambil alih sekte pada waktu yang tepat. Pada saat Peri Ungu kembali dari Balai Surgawi, dia akan menemukan bahwa sektenya telah hilang. Adapun kekuatan Jalan Iblis, mereka mendapat dukungan dari Sekte Suara Indah untuk menemukan seseorang atau sesuatu di Laut Bintang Luar. Ini adalah aspek misterius lain yang gak ada hubungannya dengan Han Li. Karena itu, dia enggan bertanya lebih lanjut tentang hal itu. Selain itu, dia telah menjadi musuh yang gak dapat didamaikan dengan Master Swiftbrand. Dan tampaknya Sekte Suara Indah saat ini memiliki hubungan dengannya. Karena itu, Han Li bahkan lebih nggak mau terikat oleh mereka dan telah menolak tawaran Nyonya Van. Adapun untuk kembali ke Laut Bintang Dalam, Han Li bahkan nggak mempertimbangkan masalah itu sampai setelah dia menerobos kemacetannya. Meskipun benar bahwa binatang iblis sedang mengamuk di tanah ini, dengan kuali surgawi yang sangat diinginkan di tangannya, Laut Bintang Dalam mungkin belum tentu lebih aman. Han Li berulang kali merenungkan kata-kata Wen Xiu di benaknya untuk beberapa saat. Tapi dia nggak menemukan apapun yang terdengar tidak benar. Sepertinya Wen Xiu telah mengatakan yang sebenarnya. Itu wajar bagi Han Li untuk berhati-hati, karena dia memiliki kuali surgawi yang terkenal. Siapa yang tahu berapa banyak kultivator jiwa baru lahir yang mengincarnya. Bahkan sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya pria yang menderita akibat tipu muslihat wanita cantik. Han Li nggak mau menjadi salah satu dari mereka karena kecerobohan. Tapi tentu saja, kemungkinan wanita ini mencoba menipunya hampir nggak ada. Pada saat itu, Wen Xiu melihat ekspresi Han Li berubah-ubah, dan dia secara nggak sadar mengungkapkan sedikit kegelisahan. Setelah akhirnya mengumpulkan pikirannya, Han Li memperhatikan keanehan wanita cantik itu. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Aku sudah membawamu pergi dari kota rahasia, dan aku bahkan telah mengatur lokasi ini untukmu. Bagaimana kalau Anda memberitahu saya tentang lokasi sarang binatang iblis? Setelah Anda memberitahu saya akan segera pergi, dan Anda nggak akan pernah melihat saya lagi." Wen Xiu menatap kosong sejenak sebelum mengungkapkan keterkejutan. "Senior nggak berniat menerimaku sebagai selir." Han Li dengan tenang berkata, "Saya terbiasa bepergian sendiri. Saya nggak membutuhkan siapapun yang mengikuti saya." Setelah beberapa saat hening, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi yang rumit dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Setelah emosi aneh berkedip di matanya, dia dengan tenang berkata, "Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Li. Tapi karena aku sudah memutuskan untuk menjadi selirmu, aku nggak punya pikiran untuk mengingkarinya. Senior harap tenang. Xiu akan menepati janjinya tanpa mengeluh." Han Li dengan jelas memahami kekhawatiran wanita itu, dan dia nggak bisa menahan senyum misterius berkata, "Saya nggak tahu apa maksud rekan Taois Wen, tetapi kata-kata saya tetap teguh. Jika rekan Taois benar-benar ingin menjadi selir saya nggak akan menolak lebih lanjut. Ketika itu terjadi, rekan Taois Wen sebaiknya nggak menyesalinya." Dia yakin bahwa Wen Xiu sebenarnya nggak mau menjadi selir siapapun. Kondisi yang terjadi di kota rahasia kemungkinan besar muncul karena ketidakberdayaan.
Meskipun menjadi selir jauh lebih baik daripada menjadi wadah kultivasi, nggak ada wanita pembangunan fondasi yang mau menjadi selir. Itu hanya terjadi dalam keadaan putus asa atau di bawah paksaan. Meskipun Hani merasa cukup tergoda oleh kecantikan luar biasa Wen Xiu, dia jelas mengerti bahwa dia berada pada titik penting dalam kultivasinya. Dia nggak mampu untuk menjaga wanita pembangunan fondasi di sisinya. Akan jauh lebih baik untuk membiarkannya bebas. Wen Xiu tampak ragu setelah Hani menjelaskan kata-katanya. Hani dengan lembut berkata, "Apa? Jangan bilang bahwa rekan Taois masih ingin menjadi selir saya." "Tidak." Wen Xiu buru-buru menolak, dan setelah jeda beberapa saat, dia menggigit bibirnya dan memberi hormat kepada Hani berkata, Aku harus berterima kasih banyak kepada Tuan Li. Junior Wen Xiu nggak akan pernah melupakan kebaikanmu." Ekspresinya dipenuhi dengan ketakutan yang cemas. "Karena itu masalahnya, mari singkirkan masalah menjadi selir. Nggak perlu rekan Taois Wen menganggapnya serius. Hani nggak berniat dengan sengaja mempersulit ini." "Terima kasih banyak Tuan Li." Wen Xiu sangat terkejut. Ekspresinya santai dan kecantikannya yang berbunga-bunga berkembang, menghasilkan adegan yang menggugah emosi. Setelah melihat itu, Hani merasakan riak emosi, tetapi dia dengan cepat mengubur emosi itu di lubuk hatinya. Setelah menenangkan dirinya, Hani dengan tenang bertanya, "Rekan Taois Wen, bagaimana kalau memberitahuku tentang binatang pemecah angin?" Senyum Wen Xiu menghilang. Dia berkata dengan nada khawatir, "Tuan Li, sarang binatang iblis pemecah angin agak berbahaya. Itu dekat tepi kedalaman. Harap pertimbangkan sejenak sebelum menuju ke sarangnya." Tepi dari kedalaman, Hani mengerutkan kening. Tampaknya ini akan terbukti cukup merepotkan. Saat ini, kedalaman sangat berbahaya.